selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku memandang wajah-Mu selamanya. Kau ajaib bagiku, selamanya. Kau ajaib bagiku, selamanya. Kau ajaib bagiku. Shalom, morning blessing pagi ini bersama Eko Joni. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 46. Saya coba bacakan pasal 46 kitab Kejadian. Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Batsheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, iya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan menutupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Batsheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak-anak dan istri mereka, dan mereka memasuki kereta yang dikirim Fir'aun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia, anak, cucu, laki-laki, perempuan, dan seluruh keturunannya dibawa ke Mesir. Dan inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak Ruben ialah Henoch, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yamel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Yohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan, Shelah, Pares, dan Zareh. Tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan, dan anak-anak Pares ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Ishar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zabulon ialah Zaret, Elon, dan Yakhel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di padang Aram, anak laki-laki serta Dina juga anaknya perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Zevion, Hagi, Syuni, Esbon, Eri, Ordi, dan Arbi. Anak-anak Asyer ialah Hima, Yiswa, Yiswi, dan Bria. Sareh ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beri ialah Heber dan Malkel. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anak perempuan, dan yang telah melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak laki-laki Rahel ialah Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifar imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bacher, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mukmin, Hipmim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husin, anak-anak Naftali ialah Yasiel, Huni, Yaser, dan Silam. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anak yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anak, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya.
Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarganya ayahnya itu, "Aku mau menghadap Fir'aun dan memberitahukan kepada saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu memelihara ternak dan kambing domba, gembus, sapi, dan segala miliknya telah mereka bawa. Apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak waktu sejak kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kami boleh diam di tanah Gosen. Sebab segala gembala kambing domba ialah sesuatu pekerjaan bagi Mesir." Puji Tuhan, di pagi hari ini saya membacakan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai 34. Poin yang saya dapatkan di pasal 3 dan 4. Lalu firman-Nya, "Akulah Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Dari ini saya mendapatkan poin, yaitu rasa takut Yakub untuk tidak melanggar perintah Allah, karena dia disuruh Allah untuk ke tanah Kanaan. Tetapi situasi yang sulit yang ia alami dan melihat bahwa ada harapan yang bagus, yaitu mau bertemu dengan anaknya Yusuf sebagai mangku bumi di sisi yang lain, membuatnya menjadi bimbang. Yakub datang kepada Allah karena rasa takut dan gentar. Apakah benar ia harus ke Mesir untuk menerima undangan anaknya Yusuf? Itu pertanyaan dalam diri Yakub. Maka ia membuat mezbah dan mempersembahkan kepada Allah, sehingga Allah menjumpainya dan mengkonfirmasikannya bahwa Allah menyertainya selalu. Ini sungguh sangat luar biasa. Aplikasi sekarang buat kehidupan sekarang, kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai seorang imam, dalam setiap mengambil keputusan yang besar, ataupun keputusan yang kecil, apakah kita melibatkan Allah terlebih dahulu dalam setiap keputusan kita? Pastikan ciri-ciri, tanda-tanda bahwa Allah berkenan atau tidak pada keputusan yang kita ambil, tergantung kepekaan kita. Apakah kita mau belajar mendengar suara Tuhan? Bagaimana mendengar suara Tuhan? Salah satunya adalah membaca firman. Dengan membaca firman, kita akan mengerti isi hati Tuhan. Dan di zaman yang sekarang, di zaman kasih karunia Roh Kudus yang diutus Bapa di dalam Yesus Kristus, di situ akan berbicara kepada hati kita. Yang paling penting adalah respon hati kita. Bagaimana kita menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Pada waktu kita menomorsatukan Tuhan dan mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Ada damai sejahtera dalam setiap keputusan yang kita ambil. Tuhan berkati. Selamat pagi.